Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ke-8 kali ini Bapak akan menerangkan tentang menggabungkan dua buah garis atau titik. Nah, contoh gambar, kita akan membuat gambar seperti ini. Oke, seperti biasa, sebelum kalian menggambar, tentukan dulu ukuran kertas. Bapak coba di page 2 aja. Tentukan ukuran kertasnya. Sekarang coba jangan lupa tentukan ukuran kertas pada ikon pixel yang di sini. Tentukan ukuran kertasnya legal, posisinya landscape, ya. Kemudian jangan lupa satuannya adalah cm. Standar Indonesia cm. Juga diperhatikan kalau ingin gambar tampilannya harus full, pakai ikon zoom, kemudian pilih zoom to page height. Oke, kita kembali contoh gambar yang ada di sini. Ini kita akan membuat gambar hati seperti ini. Bahannya adalah seperti ini. Ya, Bapak kopikan, Ctrl+C, pindahkan ke page 2, kemudian kopikan ke sini. Nah, ini bahan untuk membuat hati. Tentu saja kalau lihat dari gambar ini, kita dibuat oleh garis. Caranya yang pertama cari ikon garis, ada di 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kelompok pensil tool. Pilih garis, membuat garis yang bersambung. Yang sering kita lakukan freehand dan Bezier. Kalau freehand itu membuat garisnya tidak nyambung. Kalau Bezier membuat garis tapi nyambung. Jadi kita pilih Bezier. Pilih Bezier, kita buat seperti ini. Bapak besarkan, ini tampilannya, klik, klik, klik. Jadi 2. Nah, udah gitu kepistulkan. Kenapa kepistulkan? Agar tidak nyambung. Ya. Nah, untuk mengubah ini, kita bentuk jadi seperti ini. Jadi satu sisi dulu. Gambar hati kita kalau kita lihat, kita ambil contoh seperti ini, kita kopikan. Ini berasal dari 2 sisi, nak. Ya, ini. Nah, kita lengkungkan dulu sisi ini sebelah. Kalau kita ambil segini sebelah dulu, ya. Bantu. Pakai shape tool. Shape tool jangan lupa mengubah dasar sebuah objek. Jadi sisi ini ada 2 garis ini ya. Sisi ini kita klik pakai shape tool. Klik jangan di double klik. Klik menandai, ya. Klik sampai muncul ini. Kemudian di sini melengkungkan. Ini kita lengkungkan. Perintahnya convert to kurva. Klik, tarik ini tengahnya. Kemudian yang ini tarik juga sama kayak dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian lengkungkan. Nah, ini ada titik, nak. Di sini ada titik, harus kalian hapus. Caranya dengan boleh mengklik sini, ya pakai shape tool tentu saja. Minus atau kalau lebih cepatnya double klik. Nah, ini sudah satu sisi. Nah, bagaimana ingin menjadi 2 sisi? Kita kopikan. Nah, cara mengcopy ada tik juga. Bisa kalian gini, ya, drag, tahan Ctrl, klik kanan, kita mirrorkan. Ini mirror, ya. Ini mirror kiri kanan, ya. Atau yang paling cepat gunakan pixel, tarik yang ini, tahan Ctrl. Fungsi Ctrl di sini agar sama ukurannya kiri dan kanan. Tahan Ctrl, tahan tombol mouse sebelah kiri, kemudian klik kanan. Yang dilepas adalah mouse dulu, kemudian terakhir Ctrl. Nah, 2 objek ini kita harus sambung. Kenapa harus disambung? Agar objek tertutup seperti ini. Karena kalau objek terbuka tidak bisa dikasih warna fill-nya. Caranya bagaimana? 2 objek ini kita gabung. Caranya pakai pixel, seleksi dua-dua objek tersebut. Kemudian perintah combine, jangan grup. Ini ada 2 perintah untuk menggabungkan. Untuk sementara ini kita pakai perintah combine. Klik perintah combine. Nah, tujuannya ini menggabungkan. Cuma masih tetap titik ini masih terbuka. Ini hanya menggabungkan 2 buah objek menjadi 1. Nah, bagaimana caranya menggabungkan titik ini? Pakai shape tool. Nah, ini titik ini kita sambungkan. Kita sambungkan. Salahnya seleksi 2 titik ini. Kemudian ada perintah ini. Join to node. Klik, ini sudah bersambung. Yang bawahnya juga harus disambung. Seleksi, pakai shape tool seleksinya ya. Seleksi, kemudian join to node. Menggabungkan 2 buah titik. Nah, kalau sudah sambung gini, kita coba tes. Kalau bisa dikasih warna, berarti objek itu sudah tertutup. Kita kasih warna misalkan merah. Nah, artinya sini sudah tertutup. Nah, gitu caranya
menggabungkan dua buah titik atau node. Nah, ini perkecil. Sekarang kita membuat guci. Yang kedua ini guci seperti ini, bahannya seperti ini. Bahannya seperti ini. Ini gambar yang sudah jadi, bahannya seperti ini. Kita kopikan dulu ke page 2 agar melihat sebagai perbandingan. Ini bahannya. Nah, langkahnya bagaimana? Pakai ikon apa? Pakai ikon Bezier agar nyambung. Kalau freehand tidak bisa karena tidak nyambung. Jadi harus kalian membuat 4 kali. Nah, kalau dengan Bezier 1 langkah. Bezier, mana Bezier ini? Kemudian ke Bezier, kayak seperti ini, coba memperbesar, klik, kemudian klik, sembarang saja nanti bisa diedit, klik dan klik. Nah, ini. Ya. Nah, sudah gitu, kita lakukan pelengkungan. Pelengkungan, kita ambil contoh gambar ini. Satu, kita kopikan agar menjadi bahan pembanding. Oke, ini guci. Nah, kita langkungkan yang ini saja, yang ini dan yang ini. Caranya bagaimana? Kayak tadi, kayak membuat hati. Pakai Shape Tool, klik garisnya, ya yang ini garisnya, kemudian convert to kurva, lengkungan ke belah sini, ini juga sama. Ini pakai convert to kurva, lengkungan ke belah sini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini geser-geser. Nah, kalau sudah buat seperti ini mirip guci. Kalau ingin gucinya melengkung banget, ini tarik lagi ke sini. Nah, udah gini, ini kan baru satu sisi kayak tadi. Kita kopikan. Yang ditarik ini, jangan lupa tahan apa? Agar ukurannya sama, tahan Ctrl. Tahan Ctrl, klik kanan. Dua buah objek ini belum kita gabung. Caranya menggabungkan, langkah pertama seleksi. Dua objek ini dengan Fix Tool. Kemudian klik Combine. Ini ingat baru menyatukan saja dua objek. Nah, menggabungkan titiknya belum. Pakai apa menggabungkan dua titik? Pakai Shape Tool. Shape Tool, seleksi dua titik ini, join to, ya. Kemudian seleksi dua titik ini, kemudian join to. Nah, ini sudah bisa dikasih warna. Nah, cuma ini bentuknya kurang rapi. Kita hapus titik ini dengan cara double klik. Ini double klik. Kita kecilkan karena ini terlalu lebar. Nah, gitu. Kalau mau diedit juga bisa. Kita pakai Shape Tool. Masih bisa diedit. Ini juga masih bisa diedit. Kalau ingin agak ke sini, tinggal ditarik. Ini agak tarik, ini mau ke sini, tinggal ditarik. Ini juga bisa diedit, dilengkungkan, tarik ke atas. Ini juga kalau ingin dilengkungkan, seleksi dulu garisnya, kemudian convert line to kurva, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Berarti kita sudah membuat dua gambar. Gambar hati dan gambar guci. Nah, sekarang gambar selanjutnya, hapus. Gambar selanjutnya adalah gambar payung. Nah, gambar payung seperti ini kita ambil sebagai contohnya. Kita kopikan ke area menggambar kita. Trofi. Nah, jangan terlalu jauh di sini. Kita perbesar tampilannya. Pakai zoom supaya terfokus. Maaf, ini bukan zoom. Ini zoom yang ini. Agar terfokus. Kita buat lingkaran full. Lingkaran itu elips, kemudian pilihannya yang ini agar bulat, kemudian tahan Ctrl, agar apa tahan Ctrl? Agar bulat, karena kalau tidak tahan Ctrl, dia pipih elips. Tahan Ctrl, kemudian lepaskan mouse-nya, kemudian buat setengah lingkaran. Bahannya dari setengah lingkaran. Nah, sudah begitu, ya, diperbesar supaya jelas. Nah, objek ini akan dilekuk-lekukan titiknya. Nah, caranya, karena ini objek tertutup, agar bisa diedit menjadi melengkung, membuat titik dan sebagainya harus dirubah dulu dalam bentuk kurva. Perintahnya apa? Yaitu Ctrl key. Ctrl key mengubah objek tertutup menjadi kurva. Nah, gunakan ikon Shape Tool untuk mengedit setengah lingkaran ini. Kemudian kita hapus ini yang tengahnya ini karena ini ada node menghalangi, double klik. Nah, kalian buat titik-titik ini. Double klik ini membuat titik ini untuk apa? Menarik. Ini titik, double klik, double klik. Nah, ini seperti gini. Nah, gini. Ini tarik satu-satu. Nah, cuma ada kurangnya. Nah, ini tidak sama. Bagaimana agar sama? Nah, apa hapus dulu ini, hapus, titiknya semuanya hapus. Bisa dengan cara begini, double klik, double klik, double klik, atau keseluruhan. Delete, ya. Oke. Karena ini melengkung, ingin lurus, klik dulu. Kemudian rubah jadi lain. Klik. Nah, agar titik-titik ini seimbang penempatannya,
pakai ikon Shape Tool, klik yang sebelah sini. Klik, ingat jangan di double klik, kalau di double klik seperti ini. Ctrl Z untuk membatalkan perintah yang terakhir, klik ujungnya, kemudian plus. Plus 1, kedua, ketiga, cukup. Berarti 3 kali klik nanti akan menjadi 3 kali 2 jadi 6. Nah, sudah begini, lepaskan ini sedang menyeleksi ke 6 titik ini, lepaskan seleksi dengan cara klik di luar. Klik di luar. Nah, satu-satu ininya tadi ke atas ya. Kalau ingin bersamaan mending gini. Ini tadi ke atas juga ya satu-satu. Cuma ini tetap tidak sama. Agar sama kita bareng-bareng klik. Agar menyeleksi lebih dari satu titik tekan shift. Shift jangan dilepas dulu, baru lepaskan. Nah, tarik salah satu titik yang tadi diseleksi. Boleh ini, dan boleh ini. Apa tengah-tengah coba tadi ke atas. Nah, kita akan sama. Nah, seperti ini. Sudah jadi payung. Kemudian boleh kalian garisnya pertebal. Kemudian boleh dikasih warna ya. Kemudian kecilkan, ini terlalu besar. Kemudian sekarang buat gagangnya. Klik. Tahan tombol Ctrl supaya apa? Lurus. Kemudian klik ke sini. Kemudian gunakan ketebalan yang tebal agar ini bisa dilengkungkan. Shape Tool, klik ininya, kemudian convert to kurva. Ya. Nah, perhatikan agar ini ada di belakang, ya, agar ini ada di belakang. Ini kan di depan, kebelakangkan. Ada perintahnya Ctrl Page Down. Ya, Ctrl Page Down. Ya, mengkebelakang objek sebanyak 1 kali. Sudah, gambar kita sudah ada 3. Oke, 3. Ini buang ya. Sekarang selanjutnya gambar mana dulu? Global. Oke, gambar global dulu. Di sini untuk menggambar global dikopikan dulu agar ada pembanding. Ada banyak perintah baru untuk menggambar global. Ini bahannya dari mana? Yang pertama lingkaran. Ya. Lingkaran bulat ya, kemudian tebalkan pakai pixel kalau mendebalkan. Ininya kita cari 2 mili aja untuk ketebalan garis. Kemudian buat garis ya, klik pakai buzzer boleh, ini di sini kita lebih boleh di sini langsung klik, tahan Ctrl, klik. Kenapa tahan Ctrl? Agar lurus objeknya. Seleksi dulu agar ditebalkan, pilih ketebalan garisnya dengan 2 mili tadi samakan. Nah, ini kan posisinya belum tentu ada di tengah, agar posisi di tengah-tengah ya. Ini saya rasa ini Bapak ini kurang, kayaknya bagusnya ini 2,5 atau mungkin 3. Nah, 3 agak lumayan. Kita jadi 3 aja agar tebal. Ketebalan garisnya 3. Nah, agar ini posisi tengah-tengah, seleksi dulu pakai pixel. Perintahnya ini. Namanya Align and Distribution. Klik. Nah, di sini ada center berarti ini untuk mengatur posisi kiri kanan. Kalau ini untuk mengatur atas bawah. Ini top berarti atas, bottom bawah. Ini left kiri, right kanan, dan center itu di tengah-tengah. Jadi kalau ini di tengah-tengah, checklist centernya, kemudian apply. Ini yakin dan dijamin ada di tengah-tengah. Klik dulu di luar, kita seleksi garis ini, kita putar jadi posisinya begini sambil kita copy. Untuk memutar, klik lagi sekali, tahan Ctrl supaya lurus, tahan, klik kanan. Nah, sudah ya, ini tanda plus. Nah, sekarang ini untuk melengkung ini. Kita copy dari sini, nggak usah buat lagi garis karena akan lama. Tahan Ctrl supaya lurus, klik kanan ya. Ini kita lengkungkan. Klik ininya, garisnya, kemudian lengkungkan, ini tarik ke sini. Nah, ini agar posisinya ini ada di tengah gini, ini tarik juga. Nah, ini masih belum rapi, tinggal diatur ini. Diatur. Ini terlalu melengkung ya. Ini kalau ingin dilengkungkan lagi juga bisa, diluruskan. Ya, diluruskan ini pakai line. Nah, ininya geserkan dulu posisinya supaya di tengah-tengah. Ini posisinya baru lurus gini, agak di sini. Oke. Sekarang baru lengkungkan, klik ini. Kemudian lengkungkan, tarik ke sini. Dan kompas, oke, udah beres 1. Kemudian untuk yang bawahnya nggak perlu dibuat, ya copy dari sini, tahan Ctrl, ya ini klik kanan, geserkan ke bawah.
Dengan yang cara yang sama seperti ini lengkungkan ini. Jadi bahannya dari sini. Sini, klik kanan, pendekkan dulu ininya. Atau bisa langsung ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Kita lengkungkan dulu ininya. Lengkungkan, tarik ke sini. Ini sama, ini ujung ini tarik. Ingat ikonnya Shape Tool ya. Ikonnya Shape Tool mengubah dasar suatu objek ini bisa ditarik ke sini. Seimbangkan agar posisinya simetris. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang ininya nggak usah buat lagi. Kita kopikan dari sini. Jangan lupa tahan Ctrl agar ukurannya sama. Nah, sudah gambar global sudah jadi. Oke. Nanti jangan lupa tahapan-tahapan ini kalian catat. Nanti akan ada tugas 3 gambar. Ya. Sekarang gambar yang terakhir. Yaitu membuat palang merah PMI, lambang PMI. Oke, ini kita kopikan sebagian bahan pembanding, Ctrl C. Halaman 2, ini posisinya diperbesar. Ya, ini kecilkan dulu. Atau bila perlu mau dihapus boleh. Ctrl V. Ya, nggak ke copy lupa. Belum terseleksi barusan kayaknya. Seleksi, Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Nah, ini udah. Kita membuat gambar seperti ini paling mudah ya. Oke, langkah pertama apa bahannya? Lingkaran yaitu elips ya. Tahan Ctrl agar apa? Agar bulat. Kemudian setelah itu boleh kasih warna merah. Kemudian buat kotak ya, kotak panjang. Jangan terlalu lebar dan terlalu panjang, kurang lebih segini. Kalau kita masukkan jangan melebihi dari lingkaran ini. Ini cukup. Kemudian ini kesinikan, kasih warna kuning ya. Kemudian ini agak di tengah-tengah, jangan lupa seleksi, alignment distribusi, center, ini bisa geserkan, center, apply. Oke, yang ini satunya lagi, tinggal dari sini, klik dulu di luar, agar melepas tanda seleksi, klik yang kotaknya, klik, tahan Ctrl, putar, klik kanan, nah sudah jadi ya. Kalau kalian ingin memperbesar, ini tinggal ini perbesar aja ininya, ini ke samping. Kalau ingin gede, ini ke samping. Jangan lupa harus diratakan dulu pakai ini. Seleksi, center, apply. Ya, begitu, close, klik dulu di luar. Ini kita putar, tahan Ctrl, klik kanan. Nah, tolong diperhatikan perbedaan ini gambar ini. Kalau ini tidak garisnya hitam ya. Ini semua garis hitam, termasuk warna merah, garisnya hitam ini sama. Agar tidak ada garis, ini kedua-duanya seleksi. Arahkan ke warna kali, klik kanan. Nah, ini tanpa garis. Sudah, oke. Ini Bapak sudah mencontohkan berapa gambar? 6 gambar, yaitu menggabungkan garis. Ingat, ada tugas nanti kurang lebih 3 gambar. Langkah-langkah membuat, yang pertama hati, yang kedua guci, dan yang terakhir adalah membuat payung. 3 tugas untuk minggu yang akan datang. Sekian dulu dari Bapak. Jangan lupa kalian selalu berlatih, karena dengan cara berlatih kalian akan lebih paham mempelajari Corel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.